Muncul lagi di Kisapno, ya, mulutnya busuk, ya, yang keluar dari mulutnya busuk, itu dalam mimpi, istihara, hasil istihara orang lain. And they see the sword in my hand. Bismillah, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Jika dari kalian yang ingin bertemu dengan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bisa hubungi saya. Dan bagi siapa saja untuk kalian pendukung Muhammad Qasim yang ingin menjumpakan Muhammad Qasim kepada ulama atau tokoh besar di lingkungan kalian, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan bantu bagaimana Muhammad Qasim akan berjumpa atau bertemu dengan mereka. Di sini saya akan kembali meluruskan video-video yang beredar tentang kami yang di sekeliling Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Langsung saja kepada videonya. Muncul lagi di Kisapno, ya, mulutnya busuk, ya, yang keluar dari mulutnya busuk, itu dalam mimpi, istihara, hasil istihara orang lain. Saya minta Anda untuk memberikan statement soal saya yang busuk. Jika tidak, itu berarti Anda membuat tuduhan tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata." Quran Surah An-Nur 24 ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta." Quran Surah An-Nur 24 ayat 13. Nah, di dalam mimpi itu, malaikat Jibril mengatakan atas perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW agar membubarkan grup Unidia dan meninggalkannya. Tuh. Saya berikan pandangan, jika benar dari Mubasyirat yang berarti dari Allah, itu tidak mungkin Allah salah menyebutkan nama orang tersebut. Ya. Sahabatku, mimpi ini merupakan petunjuk nyata dari Allah bahwa di Kisapno sebetulnya bodoh. Saya nggak ngerti ya, entah kenapa dengannya ini begitu bersemangat ketika menyebutkan saya bodoh. Apalah bagusnya seperti itu? Saya sendiri malu jadinya. Entah pertandingan apa yang dirasa telah dimulai. Kok bisanya terus cari poin untuk mencari kesalahan orang lain? Karena istikharah ini sengaja disebarkan, nantinya jika tidak benar, maka inilah yang ditanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata." Quran Surah An-Nisa 4 ayat 112. Dan untuk teman-teman semua, Muhammad Qasim telah memberikan contoh kepada kita bahwa contoh ini diambil dari Rasulullah SAW. Contohnya adalah, jika ada 2 kelompok, yang satu kelompok dia muslim dan kelompok lainnya non-muslim, kita tidak dibenarkan untuk menghina non-muslim tersebut, sekalipun kita ini muslim. Karena ketika kita menghina orang tersebut yang non-muslim, itu sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik muslim dan non-muslim, sama-sama Allah yang menciptakannya. Jadi ketika ada orang yang mengejek mengatai orang lain, secara tidak langsung dia menjelekkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh lainnya, ada 2 orang yang menggambar pemandangan. Satu orang gambar yang dipuji karena bagus. Satu orang ini gambarnya dipuji karena bagus, dan satu orang lainnya tidak dipuji karena gambarnya jelek. Orang pertama yang mendapatkan pujian, tentu dia akan memiliki rasa senang. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan pujian tadi, maka dia akan tersinggung karena gambarnya dinilai jelek, dikatakan jelek. Seperti yang sudah saya katakan dengan jelas di atas tentang di Kisapno, bahwa apa yang dilakukannya tidak positif. Jadi dia jelas termasuk musyrikin. Musyrikin. Wal munafikin. Oh ya, maaf. Musyrikin. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang lebih berbahaya, dia bilang. Karena ini berhadapan dengan antikristus, iblis, ad-dajjal. Tuh lengkap dia nyebutinnya. Antikristus, iblis, dan dajjal. Jadi di Kisapno dianggap berbahaya menurut dia nih. Allah mengungkap dan menunjukkan realitas orang-orang palsu sekarang. Itu saja. Dan Allah mengetahui dan mengampuni dan menghukum, maha penghukum yang berat. Luar biasa ya.
mengatakan saya lebih berbahaya dari iblis dan dajjal. Nauzubillah. Dari saat Muhammad Qasim keluar dari Pakistan sampai saat ini, saya merasa seperti ini. Kenapa dengan orang-orang ini? Sebagian besar sibuk mengurusi mereka yang bersama dengan Muhammad Qasim saat di Indonesia, dan dibilang mereka adalah kaki tangan dajjal. Sebagian lainnya sibuk dengan urusannya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah harusnya kita fokus pada mimpi ini untuk disebarkan dengan cara yang telah diinformasikan? Saya hanya sangat menyayangkan bahwa di antara miliaran orang muslim, sedikit yang percaya mimpi ini, dan sedikit pula karena harus terpecah lagi dari dalamnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita sebarkan mimpi ini. Bantu kami menghubungkan kepada setiap ulama dan tokoh besar di daerah kalian. Insya Allah, semoga Allah memberikan kehendaknya untuk kita pertemukan Muhammad Qasim kepada mereka. Insya Allah. Amin Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.